Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam program kesayangan kita Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci yang disiarkan langsung dari Dermaga Objek Wisata Danau Kerinci. Kalau ngomong-ngomong soal Kerinci nih Pak, tidak jauh-jauh dari keindahan alamnya, betul ya Pak ya? Betul. Sesuai dengan tema kita hari ini Pak. Tema kita hari ini yaitu destinasi wisata siap terima kunjungan para kafilah dari kabupaten kota seprovinsi Jambi. Tentunya pemirsa, pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya akan menceritakan terkait destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Salhanuddin MM selaku Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik. Ya. Suasananya lagi mendukung ya Pak ya? Hujan-hujan, mendung, angin sepoi-sepoi, rasanya ngantuk ya Pak? Ya, sehat ya berarti Pak ya? Alhamdulillah sehat. Berarti Bapak ini keliling-keliling nih dalam proses pelaksanaan MTQ ini. Betul, jadi kita selaku Kadis Pariwisata tentu harus siap menerima tamu-tamu kita yang datang dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Jadi kita selalu monitoring objek-objek wisata kita yang berada di Kabupaten Kerinci ini. Baik pemirsa, bukan hanya Bapak Kadis Pariwisata yang hadir, dan kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Asisten 1 Setda Kabupaten Kerinci, Ibu Dr. Randa Linda Martiani MM. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat. Senyum-senyum seger ya nampaknya Bu ya. Karena menjadi tuan rumah MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Setelah sekian lama penantian ya Bu ya. Di tahun 2011 ya Bu terakhir ya Bu. Sudah. Berkali-kali ditunda karena COVID, karena alasan teknis lainnya. Akhirnya menjadi tuan rumah di tahun 2024 ini ya, luar biasa. Baik Bapak, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu destinasi wisata siap terima kunjungan para kafilah. Saya ke Bapak Kadis terlebih dahulu. Bagaimana Pak persiapan dari Dinas Pariwisata itu dalam menerima kunjungan para kafilah nih Pak? Baik, terima kasih Mas Yogi ya. Yang saya hormati Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mas Yogi yang saya hormati. Jadi dalam rangka MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi ini, Kabupaten Kerinci yang terkenal begitu banyak destinasi wisata, tentu kita sangat berterima kasih sekali kepada terutama pemerintah Provinsi Jambi yang sudah menunjuk Kabupaten Kerinci ini sebagai tuan rumah MTQ. Merupakan momen yang cukup bagus ini. Jadi kita tahu bahwa kafilah yang datang dari Provinsi Jambi ini dari seluruh kabupaten kota itu rata-rata 150 orang per kabupaten kota. Jadi kalau kita totalkan termasuk pendamping, ini berkisar lebih kurang 2000 pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Kerinci. Jadi momen inilah yang sangat kita manfaatkan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci. Jadi di samping kafilah kita berkompetensi untuk acara MTQ ke-53, kita memanfaatkan agar tamu-tamu kita ini di samping mengikuti kompetisi tentu akan berkunjung ke objek wisata kita. Inilah yang sangat kita harapkan. Karena dengan berkunjungnya kafilah kita atau tamu-tamu kita dari luar Kabupaten Kerinci tentu akan membawa dampak multiplier efek terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Kerinci. Gitulah Mas ya. Ini kan kita sudah memasuki hari kelima Bu ya. Kemarin di hari keempat itu seluruh cabang perlombaan
sudah melaksanakan final malam tadi itu untuk cabang tilawah golongan remaja dan dewasa. Di hari kelima ini, Bu, para peserta kegiatannya apa saja, Bu? Ya. Alhamdulillah, setelah usainya rangkaian kegiatan ya, mulai dari kami penyambutan ya pada tanggal 19, para kapilah dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Jambi, alhamdulillah sudah datang secara 100% ke lokasi tempat tujuan mereka berdomisili. Ada yang menginap di lokasi desa kecamatan masing-masing dan ada juga yang menginap di penginapan ya, baik di kota maupun dalam Kabupaten Kerinci. Dan dari para kapilah ini tentunya mereka sampai hari yang kelima sudah melakukan berbagai rangkaian lomba, mulai dari semifinal sampai ke malam tadi acara puncaknya final tingkat dewasa dan remaja untuk tilawah yang kita sama-sama kita saksikan. Luar biasa ya, seperti menonton sepak bola dunia ya. Luar biasa antusiasnya seluruh warga masyarakat Kerinci tumpah ruah ya di halaman dermaga Kabupaten Kerinci ini yang begitu antusias ya, bersorak-sorai ya, mungkin jarang kita temukan untuk kegiatan-kegiatan event yang lainnya. Ini merupakan sebagai bentuk dukungan dari masyarakat Kerinci begitu antusias dalam menyambut datangnya MTQ ke-53 di Kabupaten Kerinci ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini setelah selesai event final pada malam tadi, mereka alhamdulillah melaksanakan silaturahmi ya. Tadi kebetulan di Sungai Langit di penginapan Bupati, Rumah Dinas Bupati Kerinci, dan tadi kami sambut dengan sangat antusias ya seluruh kapilah kabupaten kota untuk silaturahmi dan juga menikmati indahnya pemandangan Sungai Langit ya, yang merupakan tempat penginapan Bupati, Sekda, yang juga merupakan satu ikon wisata Kerinci yang cukup indah ya, dan dihadiri seluruh kabupaten kota ya, kapilah-kapilah, dan merupakan bentuk silaturahmi yang sangat hangat ya dari berbagai kapilah. Juga dihadiri oleh para koordinator kapilah, ketua kapilah mungkin dari Kemenak, juga dihadiri oleh Bapak Kamil Kemenak dari Provinsi Jambi, dan juga para dewan hakim ya turut hadir secara lengkap tadi mengadakan silaturahmi bersama pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang dihadiri langsung oleh Bapak PJ Bupati Kerinci. Dan ini merupakan satu momen yang sangat baik untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat persaudaraan sesama umat Islam. Ya. Saya balik ke Pak Kadis lagi nih Pak. Tadi banyak sekali ya Pak kita bercerita terkait dengan destinasi. Selain destinasi yang ada di belakang kita ini Pak, destinasi Danau Kerinci. Kira-kira ada destinasi lain yang untuk peserta menghadiri destinasi tersebut Pak? Banyak sekali Mas Egi ya. Jadi kita Kabupaten Kerinci ini memang tidak salah kita Kabupaten Kerinci ini ditunjuk sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi. Kenapa? Karena kita memang betul-betul mempunyai destinasi wisata yang cukup banyak. Kalau sekarang yang sudah terdata saja sudah 110 objek wisata yang kita miliki. Tapi sekarang ini yang ada yang belum kita kelola dengan maksimal. Kemudian ada yang kita kelola oleh pemerintah, kemudian ada swasta, kemudian ada juga BUMDes yang mengelola. Jadi intinya Kabupaten Kerinci memang sangat berpotensi sekali sebagai tujuan kunjungan wisata baik dari Nusantara maupun mancanegara. Jadi dari COVID kemarin ya, kebetulan kita kemarin waktu COVID itu kita kan masuk zona hijau terus. Jadi dengan zona hijau ini mereka banyak berkunjung ke Kerinci. Dari situlah masyarakat yang dari luar, pengunjung kita yang dari luar tahu bahwa Kabupaten Kerinci ini memang punya banyak destinasi wisata. Jadi di samping Danau Kerinci yang sangat terkenal, ada Rawabento, kemudian ada air panas Morup, kemudian ada kebun teh yang bagus kan, kemudian ada Danau Gunung Tujuh, yaitu danau tertinggi di Asia kan, kemudian ada Gunung Kerinci, ada air terjun Teluk Brasem, banyak
lebih, Pak. 100 lebih. Nah, jadi memang Kabupaten Kerinci ke depannya, jadi untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Kerinci ini sektor pariwisata ini memang sangat menjanjikan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita tahu bahwa Kabupaten Kerinci ini kan 58% ini berada di kawasan TNKS, dan sedangkan 42% itulah yang dikelola oleh masyarakat. Di situ ada danau, ada jalan kan, ada komplek perumahan kan. Jadi mau tidak mau kita beralih ke pariwisata. Jadi sekarang ini Mas Yogi kita lagi mempersiapkan supaya masyarakat ini betul-betul bisa menerima bahwa Kabupaten Kerinci ini adalah merupakan salah satu ikon yang ingin memajukan pariwisata, karena ini sangat berdampak sekali terhadap ekonomi Kabupaten Kerinci. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, Mas Yogi ya, kita tidak bisa berbicara pemerintah saja. Jadi seluruh komponen itu memang harus ikut mendukung. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita berbicara masalah pariwisata kan, ada sektor perhubungan di situ kan, ada sektor kuliner, ada sektor penginapan kan. Kemudian yang lebih penting lagi, bagaimana kita memberi pemahaman terhadap masyarakat kita agar mereka itu betul-betul siap menjadi tuan rumah yang akan menerima pengunjung atau wisatawan dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Jadi bagaimana? Inilah tugas, salah satu tugas daripada Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci. Kita bina masyarakat kita agar mereka itu betul-betul paham. Kemudian kita bina agar mereka ini ramah terhadap tamu-tamu kita dari luar, kan? Jadi dengan keramahan mereka, dengan mereka tuh sadar bahwa kita ini adalah salah satu tujuan dari wisatawan, nanti kesan yang diberikan oleh masyarakat kita, pengunjung akan bawa keluar nanti kan, akan bercerita. Inilah salah satu promosi kita yang sangat efektif, Mas Yogi ya. Di samping kita promosi melalui media massa, kita promosinya melalui orang yang bersangkutan yang datang ke Kerinci, kemudian membawa kesan yang bagus, bercerita di luar, baru. Jadi itulah sebenarnya. Jadi banyak komponen yang terlibat dalam pembangunan pariwisata Kerinci. Jadi kita harus optimis kan, optimis bahwa sektor pariwisata Kabupaten Kerinci akan bisa menyamai seperti Bali nantinya kan, daerah-daerah lain ya yang sudah terkenal seperti Bandung kan. Itulah harapan kita nantinya. Jadi dengan demikian nanti sektor pariwisata ini betul-betul bisa membawa dampak positif terhadap pergerakan dan pertumbuhan ekonomi kita Kabupaten Kerinci. Begitu Mas Yogi. Luar biasa. Kabupaten Kerinci ini destinasinya banyak sekali ya Pak ya. Ada sekitar 100 lebih destinasi wisata. Itu yang sudah kita pantau kan, belum lagi yang masih belum kita ketahui, yang masih sembunyi kan. Itu Mas Yogi ya. Beralih ke Bu Asisten. Tadi Ibu berbicara terkait para peserta yang bersilaturahmi di Rumah Dinas Kabupaten Kerinci. Ya, ada kegiatan lain nggak Bu para peserta ini setelah bersilaturahmi? Kemarin kan walaupun pada hari ini mereka banyak pada umumnya melanjutkan ke objek-objek wisata kan. Jadi seperti disampaikan Pak Salmuddin, sebagian besar dari mereka ada yang belum ke objek wisata. Walaupun ada juga cabang-cabang lomba yang sudah diajak ke wisata oleh OPD terkait ya. Contoh kemarin dari Dinas Kearsipan ya, dan Dinas apa nama Pak itu? Dinas KB ada juga. KB mereka tuh sudah berkunjung ke objek wisata sekali sebelum hari ini, karena cabang lombanya sudah lebih awal selesai. Jadi mereka silakan difasilitasi untuk menikmati alam Kerinci yang sangat indah ini, dan alhamdulillah mereka merasa sangat nyaman, damai, dan memang menikmati alam Kerinci pada saat mereka berkunjung. Dan sebagian besar yang belum dilanjutkan setelah bersilaturahmi tadi, mereka sudah langsung menuju ke objek wisata yang akan dikunjungi.
Baik, Untuk kita jeda terlebih dahulu Bu ya. Masih banyak yang ingin saya tanyakan Bu, apalagi terkait dengan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Nusantara Jaya. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Tentunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ibu Asisten dan Pak Kadis ya Pak ya. Pak, terkait dengan destinasi yang kita bahas tadi, bahwasanya memang kalau untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci ini melalui seluruh komponen ya Pak ya. Salah satunya masyarakat. Nah, bagaimana strategi dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat ini Pak? Ya baik, terima kasih Mas Yogi ya. Jadi di Dinas Pariwisata ini memang yang sangat penting adalah bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat kita untuk siap menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu kita dari luar. Jadi kami, saya ini Mas Yogi baru mulai 2023 menjadi Kepala Dinas Pariwisata. Jadi kalau saya hitung baru 1 tahun kan. Jadi, saya ingin agar masyarakat ini betul-betul siap menjadi tuan rumah sebagai tuan rumah bagi pendatang-pendatang yang berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Jadi dengan demikian kita di Dinas Pariwisata ini ada yang namanya kegiatan pelatihan. Jadi pelatihan ini kita mulai melatih komunitas, baik itu kuliner, kemudian pelaku-pelaku wisata kan, kemudian juga masyarakat kan, kita latih, kita melalui pelatihan, kita beri pembelajaran, pemahaman agar mereka itu betul-betul tahu bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, agar pendatang atau pengunjung atau wisatawan baik yang dari mancanegara maupun dari Nusantara membawa kesan yang bagus dari Kabupaten Kerinci. Jadi kita latih termasuk yang pengelola objek wisata, baik itu yang swasta maupun yang BUMDes kan, baik yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Jadi kita latih agar mereka itu mempunyai ilmu atau wawasan bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Jadi ini akan memberi kesan yang bagus bagi pengunjung kita nanti. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa promosi yang sangat efektif bagi kita itu adalah melalui cerita orang yang sudah datang ke Kerinci, kemudian membawa kesan yang bagus sampai ke luar daerah kan. Inilah yang sangat efektif. Jadi untuk itu kita beri pelatihan untuk meningkatkan SDM mereka agar mereka betul-betul bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk menerima pengunjung atau wisatawan yang datang dari luar Kabupaten Kerinci. Itulah salah satu upaya kita. Jadi terus kita, apalagi masyarakat yang berada di sekitar objek wisata itu melalui pelatihan, melalui kunjungan-kunjungan kita ke rumah-rumah itu kita selalu memberi pemahaman agar mereka yang dekat-dekat objek wisata itu betul-betul menjadi tuan rumah yang baik, harus bersikap ramah kan, santun terhadap pengunjung kita kan, agar kesannya selalu bagus di luar sana. Itulah salah satu upaya kita. Bukan hanya peserta dari kafilah ini ya Pak, tapi siapapun pengunjungnya, iya harus ramah, santun. Datang ke Kerinci harus kita sambut dengan budaya kita, dengan keramahan kita, dengan masyarakat bersifat santun kan. Inilah momen kami mengambil momen dari MTQ ini kan, apa yang disampaikan oleh Bu Asisten 1 tadi kan, ada kafilah-kafilah yang diajak ke tempat objek wisata kita. Inilah salah satu momen
yang kita ambil, yang kita tangkap dari kegiatan MTQ ke-53 Provinsi Jambi. Dengan demikian saya tadi sudah menanyakan ke petugas kita yang ada di objek-objek, memang ada pengaruh signifikan kan terhadap event MTQ ke-53 ini terhadap tingkat kunjungan di objek kita. Nah, itulah Mas Yogi ya. Kalau dari Ibu asisten 1 terkait dengan pengaruh signifikan, apa saja yang berubah dari MTQ yang sudah ada ini, Bu? Dengan adanya MTQ ini, ya minimal kan dampaknya pertama tentu secara perekonomian mungkin banyak membuka lapangan kerja ya. Nah, mungkin banyak usaha-usaha kuliner membuka usahanya UMKM ya di stand-stand pameran ya. Ratusan pedagang dan usaha kuliner memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan perekonomian mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan ya, dengan tentunya kearifan lokal, makanan khas Kerinci ya. Kemudian juga di samping untuk menambah untuk peluang kerja juga meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Masyarakat juga merasakan pendapatannya meningkat dengan adanya event MTQ yang ke-3 ini mungkin lebih kurang 1 minggu ya. Aktivitasnya sudah berlangsung. Kemudian juga tentu dampaknya nanti terhadap pendapatan daerah ya. Iya betul. PAD juga meningkat mungkin dari segi pajak perhotelan, dari pajak penginapan, dan juga dari pajak-pajak restoran ya. Jadi juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Jadi inilah yang kita harapkan nanti melalui tentunya berbagai sektor terkait ini tentunya akan betul-betul dapat memanfaatkan momentum MTQ ini ya, untuk dapat manfaat dan berkah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kerinci ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan momen MTQ ini betul-betul berdampak secara positif di tengah-tengah masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita ya, persatuan dan persatuan masyarakat Jambi pada umumnya ya, dan masyarakat antara kabupaten dan kota ya, saling kenal-mengenal, saling menjalin komunikasi dan koordinasi ya, jadi bisa bekerja sama dalam berbagai hal ya. Nah, mungkin itu ya kami. Berarti memang ekonomi meningkat ya, para pedagang yang berjualan juga pendapatannya juga meningkat, karena yang mengunjung itu bukan hanya dari daerah sekitar, masyarakat yang ada di sekitar, tapi seluruh peserta dari kabupaten kota seprovinsi Jambi hadir ke Kabupaten Kerinci. Memang luar biasa, Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan akses jalan untuk ke setiap destinasi wisata itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Yogi ya. Jadi itulah sekarang ini kita lagi mempersiapkan infrastruktur kan. Saya akui memang masih banyak yang harus kita benahi, tapi kita setiap tahun berupaya semaksimal mungkin dengan anggaran yang cukup terbatas ini kan, bagaimana kita memaksimalkan agar akses ke objek wisata kita memang betul-betul harus kita perhatikan. Jadi untuk ke Kerinci saja Mas Egi ya, kalau membangun pariwisata, itulah saya sampaikan dari awal tadi, kita tidak bisa hanya berbicara satu pihak saja, dinas pariwisata saja, tetapi harus semua komponen harus ikut kan, seperti dinas perhubungan kan. Jadi salah satu penunjang agar meningkatnya kunjungan wisata Kabupaten Kerinci tentu harus kita memperhatikan akses jalan kan. Kita ada dua nih, jalan darat dan jalan udara. Alhamdulillah untuk pesawat udara sekarang sudah rutin, sudah berjalan. Nah, ini sangat mendukung bagi pariwisata Kabupaten Kerinci. Dan juga untuk jalan kita terus meningkatkan kualitas jalan kita, terutama untuk menuju ke objek wisata. Karena kita tahu kan bahwa sebenarnya tujuan akhir dari program pariwisata ini kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Ibu Asisten 1 bahwa momentum yang kita ambil dari MTQ tadi adalah
agar semua sektor ini bergerak. Termasuk kuliner tadi kan, UMKM kan, kemudian sektor transportasi kan, yang punya kendaraan sewaan ini kan, termasuk perhotelan kan. Itulah sebenarnya tujuan daripada Dinas Pariwisata. Bagaimana kita istilahnya dampak pariwisata itu menggerakkan seluruh sektor ekonomi. Apa yang saya sampaikan tadi, baik itu perhubungan, kuliner, UMKM, ada juga perhotelan kan. Nah, inilah harapan kita ke depan. Jadi tidak saja transportasi yang kita perhatikan, seluruhnya kita perhatikan, termasuk bagaimana kita membina. Kalau di Perindak itu UMKM, kalau kami di pariwisata itu ekonomi kreatif namanya. Jadi ekrab kita yang ada di masyarakat itu terus kita bina agar mereka itu betul-betul bisa membuat produk yang khas Kabupaten Kerinci. Ini akan membawa kesan ke luar daerah nanti bahwa ini dari Kerinci ada produk ini, ada seperti dodol, ada sirup kayu manis, dan banyak lagi kerajinan lain. Jadi Mas Yogi, bukan saja, saya terus terang, bukan saja sektor perhubungan yang kita perhatikan, sektor transportasi, tetapi seluruh kita perhatikan yang mendukung kegiatan pariwisata ini. Itu Mas Yogi ya. Luar biasa. Di objek wisata ini sebagian besar akses jalannya itu sudah terpenuhi, Pak ya. Sudah terpenuhi. Seperti di Gunung Tujuh, ya. Di mana lagi, Pak? Di Gunung Tujuh, di air terjun Telung Berasa kan akses jalannya lancar, bagus kan. Juga, Pak, ya? Kayu Aro lancar, kemudian air panas Murup, semuanya alhamdulillah lancar. Ya. Kita beralih ke Bu Asisten nih, Bu. Bu, terkait dengan tema kita hari ini, Bu ya. Kira-kira Dewan Hakimnya sekarang kegiatannya apa, Bu? Tadi saya mendengar Ibu bercerita bahwasanya para peserta dari seluruh kabupaten kota bersilaturahmi dan ada Dewan Hakim yang lengkap di sana. Ya, silakan, Bu. Untuk kegiatan Dewan Hakim mungkin menyesuaikan, mungkin ada yang ikut dalam rombongan yang ikut menikmati objek pariwisata, mungkin juga ada yang menikmati wisata kuliner. Jadi tergantung kemana mereka yang tujuan wisatanya. Jadi tidak terlalu monoton ya. Dan juga sebagian mereka juga ada yang sudah kemarin ya, sudah yang tidak bertugas, sudah selesai, sudah ada yang menikmati objek wisata dan kuliner. Jadi tidak ada diarahkan ke satu kegiatan tertentu. Berarti jadi, ada kegiatan resmi nggak untuk Dewan Hakim pada hari ini? Kerinci cuman agendanya silaturahmi tadi. Ya, dan makan siang kan. Seterusnya mungkin agenda dari kabupaten kota masing-masing. Jadi tidak ada yang diatur oleh pemerintah daerah Kerinci. Ya. Berarti ada juga Dewan Hakim yang sudah pulang karena mungkin sudah selesai tugasnya seperti itu, Bu ya. Ada lagi kaitannya dengan untuk penentuan nilai kan. Mungkin selesai, ya. Kalau tidak salah ada sidang ya malamnya. Sidang Dewan Hakim. Hari ini, Bu. Mungkin mereka menunaikan tugas mereka dulu kan, untuk bersidang, menetapkan pemenang dari masing-masing kabupaten dan cabang-cabang lomba. Mungkin setelah final dan selesai mungkin baru mereka pulang. Sekaligus menentukan siapa yang juara umum. Ya. Dan ya Pak, saya kembali ke Pak Kadis. Produk khas seperti apa Pak yang sudah dibina kepada masyarakat, Pak? Kita banyak sekali Mas Yogi ya. Kalau dari ekrab kita ada batik, ada juga kan, kemudian termasuk dodol kan, makanan-makanan ringan kan, banyak sekali. Kemudian ada kerajinan Mas Yogi ya. Kalau kerajinan itu salah satu kerajinan terbaik kita adalah Desa Barus Merah. Kemarin ini tahun 2024 ini kan destinasi wisata kita itu masuk 50 besar tingkat nasional. Jadi kemarin Anugerah Desa Wisata tahun 2024 satu-satunya masuk dari Provinsi Jambi itu Desa Barus Merah. Kemarin sudah dikunjungi Pak Menteri yang diwakili oleh Bapak Direktur kan. Mereka sudah berkunjung. Itu salah satu produk yang dihasilkan dari desa wisata itu adalah kerajinan bambu. Kerajinan bambu itu bermacam-macam bentuknya.
ada yang tas, kemudian topi, termasuk baju kan. Nah, inilah salah satu binaan daripada ekrab kita Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci. Nah, di samping banyak lagi produk-produk lain kan, seperti makanan kan. Nah, itulah Mas. Mungkin saya ingin tahu informasinya terkait destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci ini, Pak. Iya, dari berbagai banyaknya destinasi yang ada di Kabupaten Kerinci, apa saja keunggulannya, Pak? Seperti kayu aro dan lain sebagainya. Baik. Kalau Kabupaten Kerinci ini keunggulannya banyak sekali, Mas ya. Karena kita ini masih alami, alam kita ini masih alami kan, terkenal dengan kesejukannya kan, kemudian masyarakatnya ramah kan. Jadi memang pantaslah Kabupaten Kerinci ini sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi. Ya, itu Mas ya. Ya. Nah, jadi itu mungkin. Saya ke Ibu Kadis, Bu. Sebagai di pemerintahan, Bu ya, tentunya banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan mulai dari acaranya, kemudian juga peserta. Kira-kira untuk di segi pesertanya apakah sudah memenuhi target, Bu? Kita lihat ada sekitar 12 peserta ya, Bu ya, dari Kabupaten Kerinci yang masuk ke babak final, yang mana kita melihat tahun sebelumnya emang agak sedikit peringkatnya agak sedikit di ujung seperti itu, Bu, di Kabupaten Kerinci. Seperti apa Ibu melihat ini? Ya, alhamdulillah ya, melalui tentunya kerjasama ya dengan berbagai sektor dan pihak terkait, terutama dalam peningkatan kualitas dari para kapilah Kabupaten Kerinci, kita telah melakukan terutama TC ya, training center sebanyak 6 tahap ya, untuk menempa dan meningkatkan kualitas para kapilah Kabupaten Kerinci untuk mampu ya bertarung, bersaing dengan peserta kapilah lainnya dalam kota Kabupaten Provinsi Jambi. Jadi kita tidak mempersiapkan secara serta-merta ya, kita ingin maksimal dan tentunya bisa bersaing dan berkualitas ya yang kita tampilkan, sehingga alhamdulillah setelah 5 hari kegiatan lomba, alhamdulillah menghasilkan 12 finalis ya. Alhamdulillah untuk 11 cabang lomba diwakili oleh 12 kapilah putra dan putri Kabupaten Kerinci. Dan untuk putusannya mungkin kita doakan bisa masuk 5 besar ya. Mudah-mudahan prestasi yang kita dambakan selama ini yang belum dapat kita raih mungkin bisa kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang ya. Tidak saja dengan event kita sebagai tuan rumah di MTQ 53 ini tentu merupakan jembatan emas terbaik ke depan agar prestasi dari kapilah Kabupaten Kerinci ini terus meningkat ya, terus dipacu. Kita doakan MTQ ke-53 ini membawa berkah. Ya. Jadi peserta yang dipilih itu, Bu, melalui MTQ tingkat kabupaten atau ada seleksi mandiri dari kabupaten, pemerintah Kabupaten Kerinci ini, Bu? Karena kebetulan kita pada tahun ini sebagai tuan rumah MTQ ke-53 tidak mengadakan eventnya untuk MTQ tingkat kabupaten, jadi melalui seleksi yang ketat oleh para dewan hakim untuk tingkat kabupaten dan provinsi, bersama provinsi tentu melalui seleksi yang ketat juga, yang baik untuk menetapkan para kapilah yang akan jadi duta dan wakil daripada Kabupaten Kerinci. Sudah melalui tahapan yang semestinya, sudah sesuai ketentuan. Ya, memang terkait dengan destinasi, kemudian juga para peserta, memang itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari menjelang pelaksanaan MTQ ini, Bu ya. Kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Nusantara Jaya. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci yang disiarkan langsung dari objek wisata Danau Kerinci. Baik Bapak, kita membahas lagi terkait destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Harapannya seperti apa ke depannya, Pak? Harapannya ke depannya ya, sudah saya sampaikan di awal tadi kan, bahwa untuk membangun pariwisata ini tidak bisa hanya pemerintah saja. Jadi harapan kita
memang seluruh sektor ini betul-betul ikut mendukung. Yang sangat kita harapkan sekali yaitu sektor swasta kan. Kalau kita lihat sekarang ini ya, ini memang investor yang datang ke Kabupaten Kerinci, terus terang saya sampaikan memang belum begitu maksimal. Jadi harapan kita nanti kan silakan berinvestasi ke Kabupaten Kerinci karena banyak prospek yang bisa membawa prospek yang bagus di Kabupaten Kerinci karena kita didukung oleh keindahan alam kan, kemudian banyaknya destinasi wisata kan. Jadi nanti harapan kita memang ada pihak swasta yang mau berinvestasi ke Kabupaten Kerinci dengan kolaborasi pemerintah dengan dengan swasta. Nanti harapan kita Kabupaten Kerinci memang lebih cepat majunya pariwisatanya dibanding daerah-daerah lain. Nah, itulah harapan kita. Tentang keunggulannya banyak sekali, Mas Egi ya. Tunggu-tunggu ini, Pak. Iya, keunggulannya banyak sekali nih. Kalau di Kerinci ini terkenal dengan alamnya yang sejuk kan, sangat indah, sejuk. Inilah seperti Rawabento ya. Kalau Rawabento terkenal dengan Amazonnya Kerinci kan, Amazonnya Kerinci. Jadi di situ kita akan melihat binatang-binatang, burung kan, seperti monyet segala macam, kerbau liar kan. Nah, jadi inilah suatu pemandangan yang sangat indah sekali. Kemudian Danau Gunung Tujuh ya, Danau Gunung Tujuh itu kan adalah merupakan satu-satunya danau yang paling tinggi se Asia kan. Kalau kita mendaki dengan alamnya yang sejuk kan, kemudian udaranya yang bagus, yang segar kan, jadi kita enak mendaki. Kemudian pemandangannya juga bagus kan, disitulah airnya cukup bersih kan. Ini rugi kalau kita tidak melihat keindahan dari Danau Gunung Tujuh. Makanya harapan kami kan supaya masyarakat Provinsi Jambi ya jangan sampai tidak datang ke Kerinci kan. Kalau semboyan kita kan jangan mati dulu sebelum ke Kerinci. Nah, inilah karena Kerinci ini banyak semboyan mengatakan bahwa sekopal tanah surga yang dicampakkan ke bumi. Ya, inilah begitulah gambaran bahwa Kerinci ini memang betul-betul indah. Inilah Mas ya. Selain Danau Gunung Tujuh ada lagi nggak? Ada ya, seperti hamparan kebun teh yang cukup bagus sekali kan. Kemudian keindahan Gunung Kerinci kan, seperti danau kan. Danau ini banyak nih, segi ya, ada Danau Lingkat, ada Danau Kaco, kan Danau Kaco kan, ini bagus juga kan, airnya bersih, jernih kan. Inilah jadi harapan kita supaya masyarakat Jambi ini datanglah ke Kerinci melihat keindahan alam Kerinci ya, Mas. Nanti kita ke Danau Kaco, Pak. Itu mendaki dulu itu, Pak? Ibu sudah pernah mandi, Bu ya? Ya, bening airnya. Berarti Ibu mendaki itu, Bu? Mendaki. Itu berapa jam itu, Bu, untuk bisa sampai ke Danau Kaca? Danau Kaco itu 2 jam setengah lah. 2 jam setengah dengan berjalan kaki, Bu ya? Karena emang dia agak sedikit terjal ya, Bu, untuk apanya? Oh, seperti itu. Saya mau nanya ke Bu Asisten lagi. Ini apakah pembinaan yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap pesertanya ini akan berlanjut untuk kedepannya? Karena kita melihat bahwasanya tahun 2025 itu akan dilaksanakan MTQ ke-54 tingkat provinsi di Kabupaten Muaro Jambi. Seperti apa Ibu melihatnya? Insya Allah ya, kita doakan pada event MTQ ke-53 Provinsi Jambi tahun 2024 ini Kabupaten Kerinci bisa masuk peringkat 5 besar ya. Itu harapan semua masyarakat dan juga pemerintah daerah dan para kapilah tentunya. Kita doakan. Dan yang lebih penting dan berat lagi ke depan tentunya kita mempertahankan ya. Mungkin meraih itu lebih gampang, tetapi mempertahankan jauh lebih sulit. Dan tentunya merupakan satu tugas penting bagi kita semua stakeholder terkait ya. Tidak tadi disampaikan tidak hanya tugas pemerintah daerah, tentu bersama stakeholder terkait, bersama PTQ, MUI, Kemenak, dan seluruh para pelatih nantinya akan menjadi tugas berat kita ke depan untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan tentunya ya, agar para kapilah kita ini
tidak hanya sampai di sini saja perjuangannya, tentu ke depan lebih berat lagi ya. Karena kita akan berlomba dan bertanding di daerah yang lain ya. Sekarang mungkin di rumah sendiri mungkin semangatnya beda ya. Supporternya banyak, mungkin menjadi tuan rumah, dan tentu akan beda nanti nuansanya di bertanding di luar daerah. Tentu akan butuh satu peningkatan pembinaan yang luar biasa ya, akan kita tempas secara berkesinambungan, dan tentunya merupakan tugas berat kita. Kita akan lakukan tentunya pembinaan berkesinambungan secara terpadu ya, bersama seluruh stakeholder terkait. Karena saya dengar-dengar juga yang juara dari Kapilah Kabupaten Kerinci ini, juara 1, juara 2, juara 3, katanya dapat bonus umroh itu, betul ya Bu? Juga pemerintah daerah Kabupaten Kerinci yang sudah digaung-gaungkan oleh Bapak PJ di berbagai kesempatan akan memberikan bonus dan hadiah ya kepada para pemenang Kapilah 1, 2, dan 3 tingkat provinsi di tahun ini, yaitu dengan memberangkatkan mereka ke umroh. Ya, umroh pada tahun 2025 ya, karena akan dianggarkan di tahun 2025. Selain umroh ada apresiasi lain nggak Bu? Mungkin nilai uang, mungkin ya, tabungan, uang binaan, pembinaan, piagam mungkin ya. Mungkin sudah disiapkan. Karena memang kita melihat anak-anak Kabupaten Kerinci ini memiliki potensi Bu, apalagi di bidang baca dan tulis Al-Quran Bu ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya tidak dilakukan, tidak diberikan reward ya. Iya betul, ya, dan juga perlu pembinaan yang berkesinambungan seperti itu. Agar kedepannya juga bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Saya beralih ke Pak Kadis ini. Tadi saya mendengar bahwasanya untuk transportasi dari Jambi ke Kerinci itu sudah ada transportasi udara ya Pak. Itu seperti apa itu Pak? Kita sekarang ini untuk tiap minggu kan ada 2 kali penerbangan, itu hari Rabu dan Jumat kan. Jadi ini salah satu yang mendukung sektor pariwisata kita. Jadi memang sektor transportasi ini amat penting sekali. Kita kalau jalan darat ini ada 3 ya, jalan darat melalui via Padang, Kerinci, kemudian Morolabuh, Kerinci kan, kemudian jalan yang ke Jambi ini, Kerinci Merangin kan. Jadi alhamdulillah transportasi ke Kerinci lancar kan, jalannya bagus. Jadi mudah-mudahan ini merupakan suatu hal yang baik untuk mendukung sektor pariwisata Kabupaten Kerinci. Itu sistem pembelian tiketnya seperti apa Pak untuk transportasi udara? Itu tadi dalam seminggu hanya 2 kali ya Pak? Hari Rabu, Jumat. Hari Rabu dan Jumat. Itu beli langsung di bandara atau seperti apa Pak? Biar masyarakat tahu. Iya, seperti biasanya online bisa, online bisa. Di bandara itu bisa juga, jadi ya seperti biasanya lah. Seperti biasa. Iya. Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Asisten. Masih semangat ya Bu ya? Masih semangat. Berarti Ibu selama proses MTQ ini keliling terus gitu Bu ya? Iya, alhamdulillah kita ke pemondokan, ke cabang-cabang lomba, menyaksikan mereka ikut ya, lomba. Memantau dari segi pemondokan. Lokasi lomba, apa kendala, apa masalah konsumsi, semua kita pantau. Mungkin ada yang sakit, ada yang tugas medis yang kita hadirkan di setiap cabang lomba, semua kita pantau supaya. Selama proses MTQ ini berlangsung Bu, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi nggak? Kalau kesulitan yang berarti tidak ada, kendala-kendala biasalah. Kalau kita melakukan satu aktivitas, tapi kalau yang terlalu besar tidak ada. Berarti keluhan-keluhan dari para peserta itu ada yang sakit Bu ya? Udah sembuh Pak ulah, langsung ditangani. Berarti emang di masing-masing kapilah juga sudah disiapkan. Iya, ada tenaga medisnya Bu ya. Bukan hanya tenaga medis, tetapi juga dari pengamanan juga seperti itu Bu ya. Ada. Jadi emang pengamanan di setiap cabang lomba. Berarti di arena juga ada Bu? Ada, di sini ada juga pengamanan. Itu meliputi siapa saja Bu? Itu ada dari Satpol PP, TNI, Polri, semua dilibatkan.
dari Dinas Perhubungan untuk keamanan ketertiban lalu lintas. Karena kita melihat juga antusias masyarakat sangat luar biasa. Bu kata Ibu tadi kayak nonton Piala Dunia gitu ya. Malam tadi di tribun itu ramai penonton. Bahkan pesertanya pun jadi nggak dapat kebagian karena emang antusias masyarakat itu luar biasa. Peserta terakhir kayak nggak mau beranjak dari tempat duduk. Sangat luar biasa. Bahkan juga dapat cerita masyarakat ada yang lewat danau, yang desanya di seberang danau seperti itu, Pak ya. Memang sangat luar biasa. Dan juga kita melihat MTQ kali ini emang membawa kesan yang baik juga untuk para peserta. Terkhusus saya juga sebagai peserta, Bu, Pak, kebetulan karena melihat kerinci, kerinci gitu. Kita bisa sambil jalan-jalan, bisa refreshing ketika selesai lomba. Memang sangat luar biasa. Saya ke Pak Kadis lagi itu, Pak. Tidak bosan kah Pak? Saya aman. Terkait dengan destinasi wisata, apakah dalam perjalanan peserta untuk menuju ke destinasi wisata itu dilakukan oleh para dinas terkait, Pak? Sementara kita tidak mengkoordinir, tidak mengkoordinir. Jadi silakanlah datang ke objek wisata kita kan, kita siap menerima tamu ya, gitu kan. Tapi belum kita siapkan fasilitasnya belum. Jadi dari masing-masing kafilah itu ketika ingin berwisata silakan. Ya, kalau bahasa Jambinya berejo dewek seperti itu, Pak ya. Jadi dari pemerintah ini menyediakan tempat wisatanya. Ya, seperti itu, Pak ya. Sangat luar biasa. Kalau Ibu asisten, Bu, jadi kesulitan-kesulitan, Bu, terkait dengan pembinaan para kafilah itu seperti apa, Bu? Boleh diceritakan sedikit? Kalau untuk pembinaan itu kita kan udah mulai rutin setahun ini ya, melakukan melalui TC. Kadang terkait dengan mahasiswa yang masih kuliah. Terkendalanya di situ. Ya, ada peserta yang masih kuliah, jadi untuk menyamakan schedule ya, jadwal pelatihan dengan jadwal sekolah ya, kuliah mereka mungkin butuh penyesuaian jadwal ya, tidak menghambat proses perkuliahannya. Berarti peserta dari Kabupaten Kerinci ini banyak mahasiswa yang sekolahnya ada di luar daerah seperti di di luar ini juga ada, Bu ya, di luar Jawa ya. Baik, Bu, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Nusantara Jaya. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih setia menyaksikan Dialog MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Pak Kadis dan juga ada Bu Asisten 1 Setda Kabupaten Kerinci. Baik Pak, tadi kita sudah banyak sekali membahas terkait destinasi, kemudian dari pesertanya seperti apa pembinaannya. Saya ingin mendengarkan strategi untuk selanjutnya Pak, terkait dari pariwisata yang ada di Kabupaten Kerinci ini. Mas ya. Jadi memang pembangunan pariwisata ini sudah saya sampaikan tadi memang sangat kompleks sekali kan. Jadi kita berharap ke depannya kan seluruh komponen memang betul-betul harus mendukung program pariwisata ini. Kita sekarang sudah mulai berbenah kan, walaupun belum begitu maksimal kan, tapi kita tetap optimis kita bisa kan. Nah, jadi mulai dari awal kita membangun fisik di objek-objek wisata, kemudian sudah kita lakukan walaupun dengan anggaran yang terbatas kan, tapi kita tetap berbenah. Salah satu yang kami tangkap yang mendapat berkah dari kami Dinas Pariwisata termasuk objek wisata Danau Kerinci ini kan, dengan adanya di pusat kegiatan MTQ ke-53 di sini, jadi objek kami ini bagus jadinya kan, bagus, fisiknya sudah seluruhnya sudah direnovasi. Jadi kedepannya di samping kami membangun fisik kan, fisiknya
kami juga membangun yang sifatnya non fisik seperti melalui pelatihan kan, tetap kami tingkatkan agar pembangunan pariwisata ini betul-betul bisa maksimal nantinya. Cuman harapan kami kan ke depannya kami tidak bisa sendiri dalam membangun pariwisata ini. Kami ingin seluruh komponen harus mendukung, termasuk tadi transportasi kan, dari swasta juga kan. Mudah-mudahan ke depannya ada investor yang melirik Kabupaten Kerinci dengan keindahan alam, dengan banyaknya destinasi wisata. Mudah-mudahan mereka mau datang berinvestasi ke Kabupaten Kerinci. Jangan takut, Kerinci ini aman kok, aman, masyarakatnya ramah kan. Silakan. Mungkin juga di samping itu masyarakatnya terus kita bina kan, kita beri pemahaman agar masyarakat ini betul-betul bisa mendukung program pariwisata kita. Bu ya, bagaimana strateginya Bu dalam membina para peserta dari Kabupaten Kerinci ini Bu, agar kedepannya bisa meraih prestasi yang lebih gemilang lagi? Ya, alhamdulillah kami ucapkan ya, sebetulnya sebagai tuan rumah tahun ini telah merupakan satu kesempatan emas bagi kami untuk memacu ya, tentunya ada memotivasi para kapilah untuk terus ya bertarung dan bersaing ke depannya untuk itu lebih semangat lagi ya, merupakan motivasi. Dan ini merupakan juga satu PR yang besar bagi kami, baik pemerintah daerah maupun melalui stakeholder terkait untuk melakukan pembinaan ke depan agar prestasi yang insya Allah akan kita raih ini tentunya ke depan akan lebih meningkat lagi ya. Tentu kita tidak mau mempersiapkan kapilah-kapilah kita ini dalam waktu yang instan ya. Tentu perlu satu perencanaan, planning yang lebih matang ya ke depan, baik itu melalui anggaran yang memadai maupun melalui koordinasi dan kerjasama yang lebih matang dan optimal lagi bersama instansi terkait dan pihak terkait, baik dengan Kemenak, pemerintah daerah melalui Kesra, dan juga melalui LPTK. Tentu ke depan merupakan sudah satu tugas yang berat bagi kami melakukan pembinaan lebih awal dan lebih terencana dan maksimal. Tentunya sejak awal ya, sejak awal, sejak dini melakukan pembinaan. Sudah Bu ya, kita terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Baik pemirsa, demikianlah dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.